Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawlah wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Hadratil muhtaramin, para tamu undangan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya cintai, wabil khusus, sumpal khusus orang tua kita yang panjang mendoakan kita, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Salim bin Abdul Rahman Syihab, dan juga yang saya hormati para guru, khususnya Kiai Haji Muhammad Fadli, Kiai Haji amin Kiai Haji Jailani, Guru Muhammadun Ibnai Kiai Haji Ahmad Zuhri, serta guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahibul bait akhina fillah walillah Ustadz Ma'mun, kita doakan mudah-mudahan insyaallah mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan daripada rezekinya, dan mudah-mudahan insyaallah dikabulkan hajatnya. Mudah-mudahan insyaallah karena berkah habaib dan guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala tambahi berkah di malam yang mulia ini, sehingga insyaallah mudah-mudahan insyaallah pulang daripada majlis ini kita membawa manfaat, menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Mungkin karena sudah terlalu malam, tadi Sohibul Bait sebenarnya bilang sama Al-Fakir, Bib 5,5 jam aja. Tapi karena sudah doa 15 menit, berarti dipotong 15 menit, 15 menit Al-Fakir ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah hujan ini menjadi sebab doanya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di malam yang penuh berkah ini memperingati daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirangkap acaranya dengan menghauli salah satu daripada wali min auliyaillah, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan juga Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri rahimahumma rahmatan abrar. Mudah-mudahan insyaallah karena berkah sahibul hal kita semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita ini Pak sering berdoa kepada Allah, dan insya Allah doa ini semua kita hafal, karena memang doa ini diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang bunyi doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Setiap hari pada sholat kita berdoa dengan doa ini, dan ini doa adalah doa yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb berikan kepada kami kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jaga kami, jauhkan kami daripada pedihnya siksa neraka-Mu ya Allah. Pertanyaannya Pak, kira-kira yang dimaksud dengan hasanatud dunya ini apa? Kalau hasanatul akhirah kita minta kepada Allah, wa fil akhirati hasanah, jelas surga Allah Subhanahu, kumpul bersama Nabi Muhammad.
Kalau kita minta hasanatul akhirah, tiada lain kecuali surga Allah. Apalagi setelah doa tersebut ditutup dengan waqina adzabannar. Tapi yang dimaksud dengan hasanatul dunya ini apa? Karena kita kadang manusia ini Pak salah persepsi. Berikan kami kebahagiaan dunia. Kita berpikir yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia yang berbau duniawiyah, yang urusannya sama duniawi. Khusyuk minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, rumah baru. Minta urusan dunia di kita Pak. Ya Allah, mobil baru. Ya Allah, perhiasan baru. Ya Allah, sawah baru, tanah baru. Kalau Habib Salim, istri baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak, tadi minta sama anak. Tadi minta sama guru Muhammad untuk dicarikan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nih Pak salah persepsi. Padahal yang dimaksud dengan kebahagiaan yang hakiki, syai'un la yanfad, sesuatu yang kekal tidak habis-habis. Itu baru namanya kebahagiaan hakiki. Percuma pian minta rumah sama Allah, sebentar lagi bukan rumah. Ini rumah bukan menjadi rumah kita. Ini rumah bakal jadi warisan. Ini rumah bakal jadi milik orang. Atau mungkin rumahnya kita jual. Nih corona beb. Beb corona beb. Penghasilan dipotong, semua nyambat, semua mengeluh. Tadi saya ke bandara diantar, ya Allah beb, doakan beb, ini gaji sudah dipotong 50%. Jadi gajinya dipotong 50% yang nganter. Beb, biasanya saya kerja seminggu full, sekarang kerja sehari cuma 3 kali. Seminggu cuma 3 kali kerja. Jadi libur 4 hari, kerja 3 hari. Anak bilang syukur sama Allah. Pian nih sudah dikasih banyak nikmat bertahun-tahun, diuji cuma beberapa tahun, mengeluh. Syukuri apa yang ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur Pak, apa yang diberi oleh Allah syukuri, insya Allah akan ditambah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jangan mengeluh. Yang dimaksud kebahagiaan hakiki itu sesuatu yang kekal. Nih mobil bakal dijual, rumah bakal dijual, rumah bakal rusak, mobil bakal rusak, tidak ada yang kekal. Istri walaupun cantik pungkas luar biasa beb, kita meninggal bakal jadi istri orang. Tidak ada yang kekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu apa terus kebahagiaan yang kekal? Al-Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan daripada firman ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan hasanatud dunya, kebahagiaan dunia adalah al-ilmu wal ibadah. Bertambahnya ilmu, bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui syariat Islam dan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kebahagiaan dunia inilah kelak kita akan mendapat kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu. Coba lihat Sahibul Hal yang kita holi ini Pak, guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, orang yang memang sangat cinta tentang warisan Nabi Muhammad. Bayangkan, saya ini pernah ceramah sama Guru Zaini Samarinda, satu tempat. Itu beliau menceritakan sedikit manakib beliau. Nih beliau guru sekumpul nih 7 tahun hafal Quran. Kita 30 tahun Al-Kafirun tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. 7 kali Pak, 7 kali baru lakum dinukum waliyadin. Kok diulang 7 kali? Iya bib, tadabbur, merenungi makna. Masya Allah. Kita umur 30 Al-Kafirun bulat salbut.
9 tahun hafal tafsir. 9 tahun hafal tafsir. Kita ini 30 tahun dakhiro aja gini nggak hafal. Dakhira itu Pak isinya doa sholat, ba'da sholat, doa mau tidur, doa sebelum tidur, doa mau makan, nasabnya Nabi Muhammad itu kita udah hafal. Kita kecil. Cara ngambil Umar bin Khattab itu kita aja kesulitan. Ini tafsir Pak dihafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta sama ilmu agama, cinta sama warisan Nabi Muhammad. Jadi memang ilmu ini Pak istimewa. Warisan Rasulullah adalah yang paling istimewa, tiada duanya. Nih ilmu Pak dimanapun tempatnya akan menjadikan semua atau hal tersebut menjadi mulia. Nih contoh nih rumah Pak. Ini rumahnya Ustadz Makmun nih biasa. Sampai duduk di sini merokok hisap gak ada apa-apa. Ngopi ngerokok, iya sudah. Dosakin, enggak, pahala yang enggak. Tergantung hasil majelisnya. Kalau yang dibahas riba, rasanya orang haram. Nih rumah tergantung. Yang aslinya kita duduk tidak menaikkan derajat, yang kita duduk tidak mengampuni dosa kita. Tapi beda halnya sekarang. Dipanggil para perguruan, dipanggil para habaib, duduk kita membahas ilmu warisan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Rasulullah SAW, naik derajatnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Siapa yang duduk sekarang di malam ini tidak keluar kecuali dosanya diampuni oleh Allah, tidak keluar kecuali derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan rumah ini menjadi mulia sekarang? Warisan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu ini dimanapun letaknya mulia Pak. Jadi tergantung kadar kita menilai. Semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka semakin besar hasrat kita untuk mendapatkan warisan Rasulullah. Coba kita lihat Pak, beberapa puluh tahun yang lalu ada artis rock and roll terkenal meninggal dunia, Michael Jackson. Michael Jackson ini luar biasa, hampir kayak nabi, bagi yang menabikan. Loh iya, kalau sampai lihat di YouTube itu akhir orkesnya, ketika dia sudah mulai nyanyi, ini yang di depan-depan beberapa orang pingsan Pak. Saya ini heran, ini pingsan kenapa ini? Nggak kuat magom. Pingsan, bayangkan beberapa orang pingsan. Kenapa? Saking gembiranya meluapkan cintanya bertemu dengan kekasihnya. Singkat cerita, nih Michael Jackson meninggal, semua peninggalannya dilelang. Kaos 11 miliar. Kaos Michael Jackson, nih kaos Pak, 11 miliar. Buka di Google kalau tak percaya, kaos Michael Jackson. Lakunya 11 miliar, sekian ratus dolar. Celana dalam Michael Jackson. Tahulah pian celana dalam, sempak. Celana dalam Michael Jackson 7 miliar. Bayangkan 7 miliar berebut yang beli. Kita gratis tidak mau. Loh kenapa? Karena kita tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa mengidolakan dia. Akhirnya walaupun gratis, nilainya ratusan juta, triliunan, miliaran nih, tapi kita menolak, tidak mau. Kenapa? Tidak ada rasa mahabbah. Tapi kalau sudah ada rasa cinta Pak, 7 miliar siap keluar. Begitu pula cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semakin kita cinta kepada Rasulullah, maka semakin semangat kita untuk mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kadar cinta kita kepada Nabi tergantung cinta kita kepada majlis dan penerus beliau. Semakin kita gemar hadir ke majlis, semakin kita mencintai, mengidolakan pewaris dan penerus perjuang Nabi Muhammad, itu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu ini dimanapun tempatnya mulia Pak. Begitu pula ilmu kalau sudah berada di dalam diri seseorang. Ini orang biasa, kita ini orang biasa.
Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini sebenarnya orang biasa. Ketika kecil biasa sama seperti kita. Makannya makan nasi, bukan makan emas. Makan nasi. Dilahirkan dari rahim yang sama. Orang biasa. Manusia, bukan nabi, Pak. Tapi dia, apa yang menjadikan dia mulia? Warisan Rasulullah SAW. Ketika sudah ada warisan Nabi Muhammad di dalam dirinya, naik derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga siapapun yang menyebut namanya di majlis tatanazzalur rahmat, Allah turunkan rahmat, ay tanzilur rahmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama'u ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku derajatnya seperti Nabi di zaman Bani Israil. Karena apa? Warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Pak, orang ini kalau sudah mencapai daripada hakikat luar biasa. Mungkin kisah yang terkenal. Saya juga yang menjadi saya heran itu ketika saya hadir di majelis yang sama bersama Guru Zaini. Guru Zaini ini menceritakan tentang salah satu orang soleh ada di Jogja, Gus Pleret, Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret ini kenapa kok sering hadir ada di hall sekumpul? Karena singkat ceritanya, ketika Gus Fuad Pleret ini mempunyai beberapa santri dan ada satu santri yang mursal nakal. Ya, na'udzubillah, mungkin minum khamr, main perempuan, candu narkoba, akhirnya ingin taubat. Ketika ingin meninggal, mengalami sakaratul maut yang dahsyat, sulit sakaratul mautnya, mungkin karena dosa-dosanya. Akhirnya nih Gus Fuad tersebut datang untuk menalkin daripada ini orang yang sekarang, santrinya tadi. Ketika ditalkin kesulitan. Akhirnya dia ingat pernah diajarkan satu doa sama gurunya Syekh Dimyati. Ambil air, dibacakan doa. Dari doa air ini akhirnya diminumkan sedikit, sisanya diguyurkan ada di badannya. Tak lama setelah itu meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya ketika meninggal adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nih Gus Fuad alhamdulillah senang, bukan sombong, merasa bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, alhamdulillah satu orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sebab aku. Malam itu bermimpi bertemu dengan Guru Zaini. Bermimpi didatangi dalam mimpinya bertemu dengan guru sekumpul. Apa kata guru sekumpul di dalam mimpinya? Lain banyak pian yang menyebabkan ini orang husnul khotimah. Lain air yang kamu berikan, bukan doa yang kamu berikan yang menyebabkan ini orang husnul khotimah. Ini orang tahu ndaklah pian, ini orang meninggal husnul khotimah karena sebab pernah salaman sama diriku. Karena dia pernah musafahah salaman sama diriku ketika hidupnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun ingin membuktikan, singkat cerita langsung pergi ke rumah almarhum, didatangi istri almarhum. Mana nih biniknya? Didatangi. Pian pernahlah ke Kalimantan? Oh pernah Kiai di sana itu guru itu namanya Kiai. Iya pernah Kiai, saya pernah Gus ke Kalimantan. Nih suami saya pernah tugas karena kebetulan dia orang pemerintahan. Pernah tugas tapi hanya sebentar, beberapa bulan saja ada di daerah Kalimantan Selatan. Tanya lagi, pernah enggak sewaktu di Kalimantan Selatan bertemu dengan satu ulama? Oh iya pernah. Ketika awal datang saya silaturahmi ke tokoh masyarakat ada di sana. Sempat silaturahmi bertatap muka bertemu dengan salah satu ulama ada di sana, ulama karismatik, ulama yang terkenal. Kata Gus Fuad tadi, kalau boleh tahu siapa ngarannya, siapa namanya? Nah itu saya lupa Gus.
Apa namanya? Akhirnya Gus Fuad tadi ngomong, benerkah namanya ini Guru Muhammad Zaini bin Abdul Qadir? Nah, yaitu akhirnya ternyata mimpi tadi malam adalah kejadian yang nyata. Mimpi tadi malam adalah kejadian yang nyata, dibenarkan. Bayangkan Pak, gara-gara salaman satu dengan salaman satu orang yang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kisah ini juga dikuatkan dengan kisah daripada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, seorang rentenir. Mungkin kita sering dengar seorang rentenir yang hidupnya selalu menarik atau menganakkan daripada uangnya. Singkat cerita, dia pergi ke daerah Imam Hasan Al-Basri, Imam Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ketika ingin menarik daripada salah satu orang yang utang kepada dia dibilangi oleh istrinya, suami saya sedang hadir ada di majlisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Datang ke sana, tujuannya bukan untuk datang, tujuannya untuk menarik utang. Tujuannya bukan hadir majlis mendengarkan ceramah, mendapatkan ilmu, lah. Tujuannya kalau sudah bubar nih majelis, saya tagih itu utang. Duduk Pak, dia Pak. Ternyata karena sebab duduknya menjadi sebab tobatnya dia kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan. Kisah yang sama juga Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Saya pernah mendengar Al-Habib Abbas, kakak daripada Al-Habib Umar bin Hafid, membawakan satu cerita. Habib Abbas ini pernah cerita, Pak, di zaman Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ada 3 badui. 3 badui dari suatu Korea datang ke kota. Singkat cerita, ketika sudah berada di kota, dia diberi sama satu orang kota satu onta. Onta yang dikasih akhirnya disembelih ada di sana, dibagi 3 karena dia bertiga. Nih, kamu 10 kilo, kamu 10 kilo, ulun 10 kilo lah. Yang lainnya kita sedekahkan aja kepada fuqara yang ada di sini. Nih, pulang bawa 10 kilo Pak, daging onta. Perjalanan pulang, ketika sudah pisah masing-masing, salah satu di antara orang Badui ini ketika perjalanan pulang melihat masjid penuh. Dilihat nih, lagi ngapain nih, kumpul-kumpul ada di masjid. Oh, ada jenazah. Kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, sholat jenazah ada di sini, penghormatan terakhir. Kebetulan punya wudhu. Dia orang Bahari Pak, orang dulu. Walaupun Badui, walaupun orang pelosok, tapi tidak pernah meninggalkan wudhu. Kebetulan punya wudhu, akhirnya singkat cerita langsung nimbrung masuk di masjid. Sholat jenazah, wah sepenentah sholat jenazah, 4 kali takbir. Tuh daging onta tadi karena takut hilang, digandeng Mbak. Jadi orang dulu itu bawa daging, bawa barang itu pakai serendang. Kalau kita lihat film-film Bahari itu kan, orang pengembara itu kan seperti ini. Nah, ini daging onta halal, suci, disembelih secara syariat. Singkat cerita takbir, Allahu Akbar. Takbir ya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca sholawat wajib. Kenapa? Kita mau mendoakan mayit. Tidak sah, mendoakan tidak akan sampai kalau bukan karena wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga, Allahu Akbar, mendoakan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Takbir keempat, doakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Singkat cerita, karena sudah hampir malam, setelah doa dia langsung bubar. Anehnya orang-orang ini bukan berebut mengangkat jenazah, rebut salaman sama imami. Rebutan salaman sama imami. Heran nih orang Badui, siapa yang jadi imam? Oh, yang jadi imam Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Imamnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Wah, tapi terlalu banyak ini yang berebut mau salaman. Ah, gampang Gin, nanti saya pulang aja dulu, insya Allah ketemu lagi. Pulang ya. Ketika pulang bertemu dengan istrinya. Sayang, abang bawa daging onta nih, masak-masak. Oh, mau dibikin apa bang? Wah, terserah dah.
gulih bisa, krengsengan bisa, apa yang terserah dah. Oke bang, diracik tuh bumbu tersebut. Wah, sudah diracik, ini daging dimasukkan, dibumbui, digodok pak. 1 jam 2 jam ditekan nih daging tetap keras. Digodok lagi 1 jam lagi, 3 jam. Mungkin karena daging onta keras. Daging onta ini panas. Orang malam pengantin makan daging onta 7 hari 7 malam tak libur. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga jam nih keras, 4 jam tetap keras. Bayangkan pak. Akhirnya, ding kayak apa? Aduh, bang masih keras. Aduh, kelamaan dah. Ambil, potong kecil-kecil, sate aja, sate. Dibakar nih 1/2 jam, 1 jam, nih daging onta tidak matang-matang. Heran dia, menghayal makan enak, tapi ternyata kejadiannya di luar dugaan. Sama seperti pian, kepingin nikah nih, sudah melamar, menghayal malam pertama indah, sudah minum jamu plus telur ayam kampung 10 biji. Ternyata sampai di kamar pengantinnya lampu merah. Bubar sudah. Apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan libur pak. Ya sama nih Badui juga seperti itu. Keesokan harinya bertemu dengan kawannya yang lain seger. Nih Badui tadi lemes, yang lain seger semua, mau makan daging onta. Nih dia lemes. Ditanya kenapa ikam? Saya ini aneh, daging yang kemarin tidak bisa dimakan. Ajib, kata temannya. Saya bukan sekeluarga, 1 RT saya makan bersama. Saya undang tetangga, bikin acara selamatan, doa selamat, kita makan bersama. Sama, saya juga seperti itu, kata teman yang seekong dari satunya. Yang satunya ini bilang, ajib, punya saya kok tidak mateng-mateng kita bakar. Sudah digodok 3 jam, dibakar 2 jam, tetap tidak bisa matang, tetap keras. Apa memang daging onta keras? Oh enggak, punya saya empuk. Ajib. Coba kami ingat, apa yang terjadi ketika perjalanan pulang? Ya ada. Ketika dibagi saya langsung pulang. Oh, tapi saya ingat ada satu kejadian. Ketika saya mendekati rumah, saya berhenti di masjid. Saya ikut sholat jenazah ada di sana. Dan yang menjadi imamnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Langsung temennya ngomong, oh pantes. Ya pantes tidak matang-matang. Kenapa? Karena saya pernah mendengar dengan telingaku ini siapa orang yang hadir di majlisnya Habib Hasan bin Shalih atau pernah sholat di belakangnya Habib Hasan bin Shalih, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Bayangkan pak, jangankan dirinya, daging onta aja yang ikut sholat bersama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, api neraka tidak akan bisa membakar, apalagi cuma api dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak, orang yang sudah mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memuliakan daripada orang tersebut. Kita melihatnya aja ini sudah ibadah. Kita kumpul sama mereka itu sudah karomah. Melihat ibadah, kumpulnya karomah. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sebab kumpul bersama orang-orang yang soleh. Yang dahulunya hidupnya hancur, hidupnya sial, jauh daripada Allah, menjadi hamba yang dekat kepada Allah, menjadi hamba yang beruntung, dimurahkan rezekinya oleh Allah. Anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-soleh. Kenapa? Berkah duduk bersama orang-orang yang soleh. Oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Tapi Pak, aulia itu jangan dilihat daripada nihayanya. Makanya dikatakan oleh ulama, siapa orang yang melihat aulia itu ketika nihayah, ketika sudah sampai, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Tapi lihatlah para aulia itu fil bidayah, di dalam awal permulaannya. Kenapa aulia bisa menjadi aulia? Itu yang harus kita tiru.
Kenapa guru Zaini bisa menjadi seorang guru Zaini? Kenapa Al-Habib Abu Bakar bisa menjadi seorang Al-Habib Abu Bakar? Karena mujahadanya. Mulai umur 7 tahun, 9 tahun, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib dipaksa untuk dikerjakan, yang makruh dipaksa untuk ditinggalkan, yang haram apalagi. Yang makruh aja mereka tinggalkan, Pak. Loh, kalau kita yang wajib kita tinggalkan. Kita ini jangankan sholat duha, sholat subuh ketinggalan. Itu menghayal jadi wali murid. Itu tidak ada, Pak. Namanya aulia itu tidak langsung hakikat. Saya punya guru Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Untuk mencapai hakikat itu ada jalannya. Yang pertama syariat, kemudian thariqat, baru bakal mencapai ghayatul martabah hakikat. Tidak ada orang la ilaha illallah, la ilaha besok jadi wali. Tidak ada, syariatnya dulu diperbagus. Tidak ada wali yang tidak tahu tata cara wudhu, itu tidak ada, Pak. Tidak ada wali yang tidak sholat, itu tidak ada. Lo kalau sampean subuh masih kacir-kacir, jangan menghayal untuk jadi wali min auliyail. Apalagi masalah sholat nih, Isra Mi'raj nih, Pak. Isra Mi'raj ini menegaskan, mengingatkan kita umatnya Nabi Muhammad akan pentingnya kewajiban sholat. Hati-hati, Pak. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad berkata, mimma yuhrisu su'ul khatimah, termasuk penyebab terbesar meninggalnya seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah apa? Tarkus sholat. Hati-hati. Orang yang meremehkan sholat, suka meninggalkan sholat, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, matinya mati jelek. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Sohibur Ratib berkata di dalam kitab Nasaihud Dunia, inna min angkaril munkarot, sesungguhnya paling mungkarnya perbuatan yang mungkar. Perbuatan mungkar ini banyak, Pak. Minum khamar mungkar, berzinah mungkar, ngadu domba mungkar, membunuh saudara muslim mungkar. Apa kata Habib Abdullah? Inna min angkaril munkarat, paling mungkarnya perbuatan yang mungkar. Wa afhasil muharramat, paling jeleknya perbuatan yang haram apa? Meninggalkan sebagian sholat 5 waktu. Sampai tidak sholat subuh lebih parah dosanya daripada berzina. Sampai tidak sholat duhur secara sengaja lebih besar dosanya daripada mabuk. Lebih besar dosanya daripada membunuh orang muslim. Sebagai penutup dikisahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar ada seorang perempuan, Pak, ingin tobat kepada Allah. Ketika dia datang ke Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, mengadu, ya Nabi Musa, wahai nabiku Nabi Musa, aku berbuat dosa yang besar. Nih ulun datang ke sini berharap Allah Subhanahu wa taala menerima tobatku. Ditanya sama Nabi Musa, dosa apa yang kamu perbuat? Ikam nih, dosa apa? Kok gawat bener? Apa kata perempuan ini? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, qad zanaitu, aku telah berbuat zina. Kemudian dari hasil zina ini aku mengandung anak haram. Kemudian setelah mengandung anak haram, aku lahirkan nih anak, aku bunuh dengan tanganku sendiri, kata nih perempuan. Nabi Musa mendengar daripada pengakuan perempuan ini, takut, Pak. Akhirnya diusir, ukhruji ya fajirah. Perempuan, keluar dari rumah ini, dosamu begitu hebat. Aku takut Allah menurunkan laknat dan aku terkena daripada laknat tersebut. Keluar kamu. Wahai perempuan jelek, kata Nabi Allah Musa. Akhirnya ketika melangkahkan kakinya keluar daripada rumah Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menegur Nabi Musa. Apa kata malaikat Jibril? Ya Musa, kenapa engkau sia-siakan orang yang ingin kembali kepada Allah? Kenapa engkau sia-siakan dan putus asakan orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau tidak pernah tahu dosa yang lebih besar daripada dosa yang pernah dikerjakan oleh perempuan tersebut? Ajib, kaget Nabi Musa. Ada yang lebih besar daripada berzina.
hamil di luar nikah, kemudian membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Apa kata Jibril? Kalau ada. Apa? Ketika ada umatmu atau umatnya Rasulullah yang meninggalkan sebagian sholatnya. Apabila ada umatmu dan umatnya Rasulullah akhir zaman yang meninggalkan sholatnya, maka benar-benar dia melaksanakan dosa yang lebih besar daripada dosa yang pernah dikerjakan oleh perempuan ini. Na'udzubillah min. Oleh karena itu mari Pak, kita introspeksi daripada diri kita. Sudahkah kita ini benar mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama di dalam masalah sholat? Akhir kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, as-salat, as-salat, sholatmu, sholat kita, kita jaga Pak. Sholat kita, sholat istri kita, sholat anak kita. Jangan berharap kita punya istri soleha, anak soleha kalau mereka meninggalkan sholatnya. Tidak perlu menghayal Pak, sampai doa, ya Rob jadikan anak saya soleha, tapi tidak dipaksa untuk melaksanakan sholat. Kenapa sih anak-anak sekarang mudah salah pergaulan, mudah menjadi pecandu narkoba, kumpulannya tidak benar, menjadi pezina, sudah SMP, SMA, sudah tidak pikir lagi, tidak perawan lagi. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menekankan di dalam sholat 5 waktunya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan dan tegaskan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kita yang kita kerjakan kalau benar akan mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemungkaran yang kita perbuat nih Pak, karena kita tidak melaksanakan benteng atas maksiat kita, yaitu sholat 5 waktu. Oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah berkah daripada sahibul hal, Allah Subhanahu wa ta'ala rubah diri kita dengan sebaik-baik keadaan. Pulang daripada majlis ini kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat. Pulang daripada majlis ini kita dijadikan orang-orang yang ahli zikir, ahli bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli sholawat, ahli membaca Al-Quran. Dan kita doakan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang dapat membanggakan bagi kita semua dunia sampai akhirat, dibanggakan oleh Rasulullah SAW dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan insya Allah keluarga kita semuanya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melaksanakan segala sesuatu yang mengundang ridha Allah dan menjauhi segala sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna jam'ana marhajaman marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la tajafina wa la ma'ana syakiyan wa la mahrumah. Allahumma ja'alna bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.